Hello Boboto, Tom Hai here. I'm really excited to join the Persib family. Can't wait to play in front of you and feel the atmosphere in Bandung. Let's fight for more victories. Go Persib, Maan Bandung. Hello Boboto, nice to be here. So I'm Federico Barba and I'm really happy to join your club. So see you soon. Saya, Prabu, sebagai perwakilan dari Persib akan mengumumkan beberapa pemain baru. Pertama, saya ucapkan selamat datang kepada Federico Barba yang akan menambah kekuatan lini pertahanan Persib. Yang kedua, The Professor, otak dari permainan Timnas Indonesia, Tom Hai. Demikian informasi dari kami. Saya Prabu, pamit undur diri. Auto gemparkan semua. Coach Bojan Hodak buat pernyataan super mengejutkan soal lini depan Persib yang tak bisa penuhi ekspektasi. Apakah benar ngaku kecewa manajemen lepas duet maut Ciro Alves dan David Da Silva dari skuad? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Kejutan besar menghampiri. Media nasional ini ungkap kabar gembira untuk Bobotoh jelang laga vs Borneo FC yang bisa jadi sinyal puat raih 3 poin di kandang. Simak informasi selengkapnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate. Persib Bandung kembali membuat gebrakan besar di bursa transfer. Sore ini, klub kebanggaan Bobotoh itu dipastikan akan memperkenalkan 2 rekrutan internasional yang digadang-gadang bakal mengangkat kualitas permainan tim di Super League 2025/26. 2 nama besar yang dimaksud adalah Tom Hai, gelandang Timnas Indonesia yang baru saja tampil impresif di Eredivisie bersama Almere City, dan Federico Barba, mantan pemain Como 1907 sekaligus ex-back tangguh Timnas Italia U21. Kehadiran keduanya diyakini akan menjadi penambah kekuatan signifikan bagi skuad asuhan Bojan Hodak. Nama Tom Hai jelas bukan sosok asing bagi pecinta sepak bola tanah air. Pemain berusia 30 tahun ini baru saja mencatatkan musim apik di Eredivisie Belanda bersama Almere City. Dari 29 penampilannya musim lalu, Hai sukses menyumbang 2 umpan gol serta menjadi motor permainan tim lewat distribusi bola yang rapi dan akurat. Sebagai gelandang bertahan sekaligus playmaker, Hai dikenal punya visi permainan yang tajam serta kemampuan mengatur tempo laga. Tidak heran bila banyak pihak menilai kehadirannya di Persib akan menjadi jawaban atas kebutuhan Maung Bandung terhadap sosok pengatur irama di lini tengah. Dengan pengalaman panjang di Eropa, Hai juga diharapkan bisa membantu rekan-rekan setimnya, terutama pemain muda Persib, untuk berkembang lebih cepat. Apalagi statusnya sebagai pemain Timnas Indonesia tentu akan membuat Bobotoh semakin antusias menyambut debutnya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.
Selain Hai, Persib juga resmi memperkenalkan Federico Barba, bek berusia 31 tahun yang berpengalaman di Serie A Italia dan Swiss Super League. Barba tercatat tampil sebanyak 23 kali musim lalu dengan total 1.746 menit bermain, sebuah bukti bahwa fisiknya masih sangat terjaga dan konsisten di level tinggi. Sebagai bek tengah, Barba dikenal punya kemampuan membaca permainan dengan baik serta tangguh dalam duel udara. Karir panjangnya di Italia dari Serie B hingga Serie A memberikan bekal mental yang kuat untuk menghadapi tekanan kompetisi Super League yang semakin ketat. Dengan kehadiran Barba, Persib seolah mengirim sinyal kuat bahwa mereka tak main-main dalam membangun fondasi pertahanan. Duetnya dengan Nick Kuipers atau pemain lokal di lini belakang akan sangat dinantikan publik sepak bola nasional. Dua transfer ini semakin memperjelas ambisi besar Persib Bandung musim ini. Setelah awal kompetisi yang belum stabil, manajemen bergerak cepat mendatangkan amunisi berkelas internasional untuk memperbaiki performa. Kehadiran Hai di lini tengah dan Barba di jantung pertahanan diproyeksikan bakal membuat Persib lebih seimbang, baik dalam menyerang maupun bertahan. Selain itu, kombinasi pemain lokal dan asing yang kini ada di skuad membuat Persib punya kedalaman tim yang cukup mewah. Auto gemparkan semua. Coach Bojan Hodak buat pernyataan super mengejutkan soal lini depan Persib yang tak bisa penuhi ekspektasi. Apakah benar ngaku kecewa manajemen lepas duet maut Ciro Alves dan David da Silva dari skuad? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Performa Persib Bandung di awal Super League 2025-26 masih menyisakan tanda tanya besar. Dari 3 pertandingan yang sudah dijalani, tim kebanggaan Bobotoh ini baru mencatat 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan sekali kalah. Situasi ini langsung membuat pelatih Bojan Hodak angkat bicara, terutama soal tumpulnya lini depan yang dinilai belum sesuai harapan. Persib sempat memberi optimisme ketika berhasil mengawali musim dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Semen Padang di laga pekan pertama. Namun, semangat itu meredup seketika di pertandingan kedua saat mereka harus mengakui keunggulan tim promosi Persijap Jepara dengan skor tipis 1-2. Hasil kurang memuaskan kembali hadir pada laga ketiga ketika Maung Bandung hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan PSIM Yogyakarta. Padahal di pertandingan tersebut, Persib punya peluang besar untuk meraih kemenangan lewat 2 hadiah penalti. Sayangnya, kedua tendangan dari titik putih itu gagal dikonversi menjadi gol. Momen inilah yang kemudian membuat kekecewaan terasa semakin dalam. Selepas pertandingan, Bojan Hodak tidak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya. Ia menilai bahwa dengan peluang besar berupa 2 penalti, Persib harusnya mampu meraih kemenangan. Kami seharusnya bisa menang, tapi ini sepak bola, ujar Bojan Hodak. Ketika gagal memanfaatkan peluang, maka tim tidak bisa menang, ucapnya. Bagi Hodak, kegagalan memanfaatkan peluang emas menjadi penyebab utama Persib tak mendapat hasil maksimal. Hal ini membuat sang pelatih merasa sangat tidak puas dengan performa tim. Tak hanya berbicara soal hasil imbang, pelatih asal Kroasia itu juga kembali menyoroti lini depan Persib. Menurutnya, sektor penyerangan masih belum menunjukkan kreativitas yang cukup untuk membongkar pertahanan lawan. Dengan harapan agar pemain bisa mencetak gol, kenyataannya justru sebaliknya. Penyelesaian akhir masih jauh dari kata tajam. Bahkan menurut Hodak, Persib pun tidak banyak menciptakan peluang berbahaya di pertandingan tersebut. Meski lebih banyak menyoroti lini depan, Bojan Hodak juga mengingatkan bahwa lini pertahanan masih harus diperbaiki. Ia menilai memang ada progres positif di sektor belakang, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Kami ada perbaikan terutama di lini pertahanan, kata Bojan Hodak. Tapi dari penyerangan masih ada ruang untuk diperbaiki, tuturnya.
3 pertandingan awal yang penuh pasang surut ini tentu membuat bobotoh bertanya-tanya, kapan Persib akan benar-benar menemukan konsistensi. Dengan lini depan yang belum tajam dan lini belakang yang masih sering goyah, Persib jelas butuh solusi cepat agar tak semakin tertinggal di papan klasemen. Nah, bagaimana menurut Anda, bobotoh? Apakah masalah lini depan Persib ini bisa segera teratasi dengan komposisi pemain yang ada sekarang, atau Maung Bandung justru membutuhkan tambahan amunisi baru di bursa transfer? Yuk, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Kejutan besar menghampiri. Media nasional ini ungkap kabar gembira untuk bobotoh jelang laga vs Borneo FC yang bisa jadi sinyal puat raih 3 poin di kandang. Simak informasi selengkapnya di sini. Pertandingan besar akan tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu 31 Agustus 2025 pukul 19.00 WIB ketika Persib Bandung menjamu tamunya Borneo FC Samarinda dalam laga pekan keempat Super League 2025-26. Duel ini diprediksi bakal berlangsung sengit karena mempertemukan juara bertahan dengan pemuncak klasemen sementara yang tengah tampil konsisten sejak awal musim. Persib tentu datang dengan tekad kuat untuk mengamankan poin penuh di kandang sendiri. Apalagi status lawan sebagai pemuncak klasemen membuat kemenangan ini terasa begitu penting. Bukan hanya demi menambah koleksi poin, tetapi juga untuk menjaga mental dan momentum tim di awal kompetisi. Menghadapi tim yang sejauh ini belum terkalahkan, Persib boleh merasa lebih percaya diri. Pasalnya, dari catatan rekor pertemuan kedua tim, Pangeran Biru memiliki modal yang cukup kuat untuk menatap laga krusial ini. Dilansir dari laman persib.co.id, dalam 14 pertemuan terakhir sejak bergulirnya Liga 1 pada 2017, Persib tercatat sudah 7 kali mengalahkan Pesut Etam. Sementara itu, Borneo FC hanya mampu meraih kemenangan dalam 2 pertandingan. Adapun 5 laga lainnya berakhir imbang, termasuk pertemuan terakhir kedua tim di Stadion Segiri Samarinda 11 April 2025 yang berakhir dengan skor 2-2. Dengan catatan head-to-head yang lebih mentereng tersebut, wajar jika kubu Persib merasa optimistis menyongsong pertemuan pertama mereka di ajang Super League 2025-26 ini. Meski unggul dalam catatan pertemuan, Persib tetap tidak bisa meremehkan kekuatan Borneo FC musim ini. Tim asal Samarinda itu datang dengan status belum terkalahkan dalam 3 laga awal. Rekor sempurna ini jelas menjadi ujian berat bagi skuad asuhan Bojan Hodak yang tengah berupaya menemukan konsistensi setelah sempat tampil naik turun di awal musim. Justru disinilah tantangan sekaligus motivasi tambahan bagi Maung Bandung. Bermain di hadapan puluhan ribu bobotoh di GBLA, Persib tentu ingin menjadi tim pertama yang mampu menodai rekor tak terkalahkan Borneo FC. Pertandingan ini tak hanya akan menjadi adu strategi antara 2 tim papan atas, tetapi juga duel mental dan fisik. Borneo FC yang datang sebagai pemuncak klasemen jelas tidak ingin catatan apik mereka ternoda. Sementara itu, Persib memiliki kewajiban moral untuk menjaga marwah di hadapan publik sendiri, sekaligus membuktikan bahwa mereka tetap layak diperhitungkan sebagai kandidat juara musim ini. Rekor head-to-head, dukungan penuh bobotoh, serta motivasi untuk memperbaiki start musim bisa menjadi kombinasi berbahaya yang dimiliki Persib dalam duel ini. Namun, konsistensi permainan dan efektivitas lini serang tetap akan menjadi faktor penentu di lapangan. Pertanyaannya kini, apakah Persib Bandung mampu melanjutkan dominasi mereka atas Borneo FC seperti dalam catatan pertemuan sebelumnya? Atau justru sebaliknya, Borneo FC berhasil menjaga rekor sempurna mereka di awal musim ini? Bagaimana menurut Anda, bobotoh dan pencinta sepak bola tanah air? Apakah Persib bisa mengaum di GBLA dan membuat Borneo FC merasakan kekalahan perdana musim ini? Yuk tinggalkan komentar dan pendapat Anda di kolom diskusi.
Skandal besar akhirnya terungkap. Inilah 3 alasan Persib Bandung masih tertatih-tatih di awal musim BRI Super League 25/2026. Bobotoh auto terkejut heboh dengarnya. Simkas semua detailnya di sini. Persib Bandung kembali jadi sorotan publik sepak bola nasional setelah kiprah mereka di awal BRI Super League 2025/26 berjalan tidak sesuai ekspektasi. Padahal performa solid yang ditunjukkan Maung Bandung di ajang pramusim sempat memberi harapan besar kepada Bobotoh. Kini justru hasil yang naik turun dalam 3 laga perdana membuat pendukung setiap Persib mulai resah dan mempertanyakan arah perjalanan tim kebanggaan mereka. Sejatinya, Persib mengawali musim dengan modal positif. Bermain di Bandung, skuad asuhan Bojan Hodak sukses mengamankan 3 poin penuh usai menundukkan Semen Padang dengan skor meyakinkan 2-0. Hasil tersebut sontak membangkitkan optimisme bahwa sang juara bertahan akan kembali tampil dominan. Namun, euforia itu tidak bertahan lama. Pada pertandingan kedua, Persib justru harus merasakan pahitnya kekalahan. Menghadapi tim promosi Persijap Jepara, Maung Bandung tumbang dengan skor tipis 1-2. Kekalahan ini terasa lebih menyakitkan karena terjadi secara dramatis, di mana Persib sempat berupaya melakukan comeback namun lengah di menit akhir. Kekecewaan Bobotoh makin bertambah setelah Persib kembali gagal meraih poin penuh di laga ketiga. Kali ini berhadapan dengan PSIM Yogyakarta yang berstatus juara Liga 2 musim lalu, Persib hanya mampu bermain imbang 1-1. Hasil tersebut jelas berada di luar ekspektasi publik yang berharap tim kesayangannya bisa mengaum sejak awal musim. Jika menoleh ke belakang, performa ini terasa kontras dengan capaian Persib di pramusim. Dari 4 laga uji coba, Persib tampil garang tanpa sekalipun menelan kekalahan. Bahkan kemenangan atas klub papan atas Liga Australia, Western Sydney Wanderers, sempat menumbuhkan keyakinan bahwa Maung Bandung benar-benar siap menatap musim panjang. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dengan Persib di awal musim ini? Masuknya sejumlah pemain anyar diyakini menjadi tantangan tersendiri bagi Hodak. Kekompakan yang belum terbentuk sempurna membuat permainan tim tidak berjalan sesuai harapan. Aliran bola dari lini tengah kerap terputus, sehingga serangan Persib tidak mengalir mulus. Mark Klok dan rekan-rekannya tampak kesulitan membangun serangan, terutama karena koneksi antar lini belum sepenuhnya padu. Hal ini berimbas pada minimnya peluang bersih yang bisa dimanfaatkan oleh para penyerang. Pelatih Bojan Hodak sendiri tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut. Seusai kekalahan dari Persijap, ia mengakui bahwa timnya melakukan banyak kesalahan yang seharusnya bisa dihindari. Kami melakukan terlalu banyak kesalahan. Ada 2 situasi yang seharusnya tidak terjadi dan itu harus diubah. Jika kami ingin meraih kemenangan, kami tidak boleh membiarkan itu terjadi, kata Bojan. Gol kedua itu kebodohan karena setelah kami comeback, saya tidak bisa menjelaskan betapa bodohnya kami kebobolan, lanjutnya. Pernyataan tegas Hodak ini menunjukkan betapa seriusnya ia dalam mengevaluasi tim meski kompetisi baru berjalan 3 pekan. Selain chemistry, sektor penyerangan juga menjadi perhatian utama. Setelah kehilangan duet maut Ciro Alves dan David Da Silva musim lalu, lini depan Persib tampak belum setajam sebelumnya. 2 penyerang anyar asal Brasil, William Barros dan Ramon Tangke, memang sudah diturunkan sejak awal musim. Namun, performa keduanya masih jauh dari konsistensi. Barros sejatinya sudah menyumbangkan 2 gol dari 3 pertandingan, tetapi kritik pedas Bobotoh tetap mengalir deras. Banyak yang menilai ketajamannya masih belum sesuai harapan. Tangke pun belum benar-benar mampu memberi dampak signifikan. Kombinasi keduanya di lini depan masih sering terputus karena minim suplai bola matang dari gelandang serang. Selain faktor teknis, aspek mental juga menjadi pekerjaan rumah besar. Persib terlihat sering panik ketika kebobolan lebih dulu. Alih-alih bermain sabar dan terstruktur, para pemain cenderung terburu-buru untuk menyamakan kedudukan. Contoh paling nyata terlihat saat melawan Persijap. Setelah sempat menyamakan kedudukan, Persib berupaya menekan untuk berbalik unggul. Sayangnya, mereka justru lengah di menit akhir dan kebobolan melalui gol Sudi Abdallah yang memastikan Persijap menang 2-1.
Jika mentalitas seperti ini tidak segera diperbaiki, Persib akan kesulitan menjaga konsistensi di kompetisi yang panjang dan penuh tekanan. Kini tekanan semakin besar bagi Bojan Hodak untuk segera menemukan formula terbaik. Chemistry antar pemain, ketajaman lini depan, serta mental juara menjadi 3 aspek penting yang harus segera diperbaiki. Tanpa itu semua, sulit rasanya bagi Persib untuk mempertahankan statusnya sebagai juara bertahan. Bobotoh tentu masih menyimpan harapan besar bahwa Maung Bandung bisa kembali bangkit seperti tren di musim-musim sebelumnya. Namun, jika permasalahan ini terus berlarut, posisi Persib di papan atas bisa semakin terancam. Bagaimana menurut Anda? Apakah masalah Persib ini hanya soal waktu untuk menemukan ritme atau ada persoalan yang lebih serius di balik inkonsistensi awal musim mereka? Yuk tinggalkan komentar dan diskusikan pendapat Anda bersama bobotoh lainnya.